Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang absensi? Tidak, Bu. Semuanya datang. Oke, hadir semua ya. Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita memulainya yaitu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang cara hidup dan habitat dari jamur atau yang sering kita ketahui yaitu sebutan dengan jamur. Nah, yang pertama ada yang bisa menyampaikan apa itu jamur? Oke, Jaresa silakan. Jamur itu bersifat heterotrof. Oke, ada yang nambahin? Oke, Margensa. Jamur itu merupakan komponen dekomposer, Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Oke, cukup ya. Lagi benar yang dikatakan tadi teman kalian yaitu jamur merupakan bersifat heterotrof. Nah, kemudian jamur juga merupakan organisme yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, ciri-ciri jamur juga memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin eukariotik. Tubuh buah berbentuk oleh hifa dan kumpulan hifa ini disebut miselium. Nah, jamur menyerap nutrisi melalui dinding sel dan mengekspresikan enzim ekstraseluler ke lingkungannya. Nah, baik, jamur atau fungi juga memiliki beberapa sifat umum, yaitu hidup di tempat-tempat yang lembab, sedikit asam, dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Nah, jamur tidak berfotosintesis sehingga hidupnya bersifat heterotrof, di mana jamur hidup dari senyawa-senyawa organik yang diabsorpsi dari organisme lain. Jamur juga merupakan heterotrof, mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, sebagai gantinya, jamur mengabsorpsi nutrisi dari luar lingkungan tubuhnya menjadi zat organik yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim hidrolitik. Kemudian, contoh dari jamur ini yaitu yang sering kita jumpai yaitu pada tempe, namanya yaitu Rhizopus oryzae yang tumbuh pada kedelai, menyebabkan kedelai menjadi lunak karena dicerna dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh jamur sehingga berbentuk tempe. Nah, zat organik yang diserap jamur digunakan untuk aktivitas hidupnya. Sebagian lagi disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Nah, jamur juga memegang banyak peranan dalam komunitas ekologi. Cara jamur memperoleh nutrisi menjadi dasar pengelompokan jamur. Nah, yang pertama ada jamur sebagai dekomposer, parasit, dan mutualisme. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu yaitu jamur dekomposer atau juga disebut dengan sakroba. Tahu lah ya apa itu dekomposer? Oke, Ibu akan menjelaskannya. Jamur dekomposer merupakan jamur yang mendapatkan nutrisi dan dengan cara menguraikan organisme mati atau organik lainnya. Nah, jamur dekomposer ini mempunyai peran penting dalam ekosistem. Oleh dekomposer, hewan atau tumbuhan yang sudah mati akan diuraikan kembali ke tanah menjadi unsur hara atau zat organik yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Nah, sebagai contohnya pada gambar yaitu jamur pada kayu yang membusuk juga dapat menguraikan plastik jenis resin fenol. Nah, jamur yang berwarna putih ini menghasilkan ramuan enzim yang dapat memecah lapisan lignin yang keras. Lignin memiliki struktur kimia mirip resin fenol karena disusun dengan molekul-molekul yang sering berikatan. Nah, ada yang pernah lihat jamur yang ada di gambar? Pernah di kayu. Iya, pernah ya. Nah, kemudian yaitu kita bahas tentang jamur parasit. Nah, parasit tidak asing. Ada yang boleh menyampaikan apa itu parasit? Oke, Margensa. Parasit itu merupakan suatu makhluk hidup yang menumpang pada suatu inang. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Margensa. Oke, jamur parasit menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya.
atau yang disebut dengan inang. Nah, jamur parasit juga menyebabkan penyakit atau bersifat patogen bagi inang yang ditumpanginya. Contohnya yaitu pneumonia carini atau kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Beberapa fungi yang mewabah pada tanaman pangan juga bersifat toksin bagi manusia jika dikonsumsi. Nah, misalnya itu bintik hitam pada daun, penyakit eggot pada gandum, dan yang menyebabkan gandum menjadi menghitam dan terjadi rose mold pada jagung. Nah, contohnya itu biar lebih kalian mengerti ada di sini nih. Ada pada bintik hitam pada gandum, pada jagung, dan juga bintik hitam pada daun tanaman. Nah, kemudian yaitu jamur mutualisme. Mutualisme berarti saling menguntungkan. Nah, baik, jamur simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Nah, contohnya yaitu lumut kerak. Nah, lumut kerak ini bukanlah lumut yang kita ketahui, namun gabungan dari ganggang hijau dan juga jamur. Nah, sebagai contohnya ini nih. Nah, untuk memberi keuntungan satu sama lain ini yaitu dalam simbiosis mutualisme antara lain lumut kerak dan ganggang hijau adalah di mana jamur mendapatkan nutrisi dari lumut kerak, sementara lumut kerak mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam penyerapan air dan nutrisi dari jamur. Nah, ini merupakan hubungan simbiotik yang saling menguntungkan di mana keduanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian kita masuk pada habitat jamur. Nah, habitat jamur ini hidup di tempat yang beragam, di mana jamur dapat hidup, ada yang hidup secara soliter dan ada yang hidup berkelompok, yaitu membentuk koloni. Nah, pada umumnya jamur hidup secara berkelompok atau berkoloni karena hifa dari jamur tersebut saling bersambungan atau berhubungan. Nah, cara hidup ini dijumpai misalnya pada jamur tempe atau Oryzae, jamur dan juga jamur roti. Nah, jadi kalau kalian melihat jamur-jamur tersebut, yang nampak adalah koloninya, sedangkan individu penyusunnya berukuran sangat kecil. Selanjutnya, habitat jamur juga beragam dan juga bermacam-macam. Berbagai jamur hidup di tempat-tempat yang basah, lembab, di tempat sampah, dan juga pada sisa-sisa organisme. Nah, atau di dalam tubuh organisme lain. Nah, bahkan banyak pula jenis-jenis jamur yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar. Nah, jamur ini juga dapat hidup di lingkungan asam, misalnya pada buah yang asam atau pada lingkungan dengan konsentrasi gula yang tinggi, misalnya pada selai. Bahkan jamur yang hidup bersimbiosis dengan ganggang atau lumut kerak dapat hidup di habitat yang ekstrim, di mana organisme lain ini susah bertahan hidup, sedangkan jamur ini bisa bertahan hidup. Contohnya seperti di daerah gurun, juga gunung salju, dan di daerah kutub. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dimengerti? Baik, Tiara. Apakah berbeda jamur sama tumbuhan itu, Bu? Cara mendapatkan makanannya? Jamur dan juga tumbuhan, pertanyaan tadi, jamur dan tumbuhan apakah mendapatkan nutrisi yang sama? Yang sama Atau berbeda? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan Jara? Margen. Oke, Margen. Baik, Ibu, kalau tumbuhan itu mendapatkan nutrisi itu dari matahari melalui klorofil, sedangkan kalau pada fungi atau jamur ini dia itu menyerap nutrisi itu dari dinding sel. Oke, benar sekali ya, Jara. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, tanaman kan dapat berfotosintesis, sedangkan jamur tidak dapat. Oke, beri apresiasi kepada Margenisa dan juga Jara.
di berbagai tempat. Salah satu itu ada yang tempat basah, lembab, dan di sampah dan sisa-sisa organisme lain. Begitu Ibu. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Marganisa. Ada yang ingin menyampaikannya lagi? Oke, berarti Ibu harap kalian sudah mengerti materi kita untuk hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian ya. Boleh dikerjakan di rumah